setiap sablonan pasti pernah mengalami kayak gitu. Kalau nggak pernah dia juga omong kosong. Itu sisi gelapnya orang sablon kayak gitu sih mas. Nikmati proses gitu sih. Ya penting karena dunia sablon menyelamatkanku dari segala. Kadang rujak gula juga ada. Mas, ada mas, bisa diceritain. Menarik gitu ya. Enggak. Karena kalau menurut aku kan usaha apa ya namanya yang nggak bakal mati kan sandang, pangan dan papan. Dan aku termasuk yang disandang gitu. Ya kembali ke orangnya emang. Nah, saya juga mau ngasih tahu bla 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 sampai aja juga nggak mempan kalau orangnya sendiri mentalnya nggak kuat. Nggak usah takut nggak punya uang sih. Nah, uang gitu. bisa dicari. Kerja yang tenanan le, kata bu. Jangan bekerja untuk uang tapi uang akan bekerja untuk. Kalau orang pakai hasil kita terus dipakai buat jalan itu manisnya ya kita ada kepretnya, kebanggaan tersendiri sih. Di kontes kondang ngono tak endorse. Kondang Jaya. Kalau saya nggak cinta sama jalan saya mengkhianati diri sendiri dan pekerjaanku tuh. Sekarang saya katanya Mas kalau nggak cinta sama pekerjaan ini Mas mau ngapain? Bekerja setengah-setengah kan, setengah hati kan? Tidak maksimal pada. Enak nggak kerja setengah hati? Enggak juga. Nah ya makanya. Selamat datang di 789 Podcast Living Creative Mind. Halo semuanya, kembali lagi bareng kita di 789 Podcast. Ada Ganjar di sini dan ada siapa? Bagas di sini. Oke. Jadi untuk episode kali ini kita dengan bintang tamu yang baru lagi ya guys. Yang jelas udah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya guys. Yoi, jelas. Siapa ini guys? Hari ini kita punya siapa? Oke, untuk episode kali ini kita mau bahas tentang seorang yang berkecimpung dalam dunia entrepreneur yang turut memeriahkan skena persablonan di Yogyakarta. Nah, siapa dia? Yaitu Pasadewa. Iya. Satu pertanyaan untuk mengawali segmen yang ini. Hal yang membuat Mas Pasha merasa bahwa menekuni dunia sablon itu perlu mengandalkan kreativitas itu apa? Dari teknik gesute mungkin atau memadukan warna cat atau gimana Mas? Kalau dari kami sih lebih ke fokusnya ke memadukan cat dan detailnya sih Mas. Gitu. Nah, untuk memadukan cat dan detail itu kan kalau manual pasti ada kesulitan tuh Mas. Iya. Itu biasanya tingkat kesulitan seperti apa sih yang ditemui atau ketika lagi gesut pas lagi nyampur-nyampur warna? Gitu. Yang di kesulitan sih kadang kita nyocokin di layar komuter sih Mas, di monitor. Itu kan kadang di layar monitor sama di layar HP kadang beda pencahayaan. Nah, itu kadang kesulitannya di situ. Jadi harus gimana yang ada di monitor itu sama-sama kayak outputnya nanti ya hasil dari itu kain kadang, itu. Kesulitannya kadang di situ, di pencahayaannya di layarnya sih. Itu. Oke. Nah, aku kan pernah nih order ngene Mas Pasha nih ya enggak. Oh iya. Enggak Sering ya? Wah, sering toh. Sering. Hasilnya mantap. Recommended. Nah, ada sih Mas gimana struggle-nya Mas Pasha Mas Pasha pada akhirnya bisa menghasilkan karya atau istilahnya sablon yang berkualitas gitu loh Mas. Piye bisa diceritain enggak awal mulanya sampai perjalanannya. Perjalanannya ya dulu kan kita buat bahannya yang biasa-biasa aja Mas. Terus dari polanya juga yang biasa-biasa aja. Terus dari catnya juga biasa-biasa aja. Dari itu ternyata dikomplain banyak orang Mas. Setelah itu kita pelajari bahan mana yang bagus, cat mana yang bagus, jahitan mana yang bagus. Dari situlah kita nanti menemukan solusinya yang dulu dikomplain orang gitu. Jadi dari komplain orang itu kita jadi bisa belajar sih mana yang bagus gitu. Itu untuk prosesnya sendiri berapa lama Mas? Dari selama 4 tahun nih Mas sudah berkecimpung. Nah, dalam menemukan pada akhirnya menemukan hasil yang berkualitas seperti itu gimana? Setahun Mas. Setahun itu. Berarti ngerisetnya kan yang lama Mas. Gitu. Itu ngeriset dari bahannya, ngeriset dari catnya, ngeriset dari tukang jahitannya juga itu lama gitu. Berarti setahun itu istilahnya menurut Mas Pasha itu lama apa cepet? Lama sih Mas. Perkembangannya berarti lama. Masih tetap lama itu. Oke. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa sih lama.
kalau cepet-cepet mungkin juga nanti juga nggak bagus. Waduh. Jadi walaupun lama tapi hasil tetap maksimal. Iya ya, Mas. gitu sih gitu. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Oh, Nek proses. jarine kan ngono. Nikmati proses salah gitu Mas. Berarti kan dari mulai berkembang karena kesalahan Iya, dulu dari jadi ketika dapat masukan tuh malah jadi motivasi iya, buat bener, kita ya Mas sebenarnya. Betul itu Mas. Nah, itu tuh gimana sih Mas ketika banyak orang ketika dapat masukan nih. Misalkan aku ya sok kadang pribadi, wah kowe ngopo to kok malah ngonek-ngonekke hasilku ngono. Nah, itu gimana sih kita harus Menyikapi, bersikap. Nah, harus menyikapi bersikap hal tersebut supaya itu gimana? nah malah jadi motivasi bukannya malah jadi bikin insecure. Cari cah saiki. Kalau itu kan kembali ke pribadinya masing-masing sih Mas ya. Jadi kita juga nggak bisa kowe elek gonmu gitu juga nggak bisa. Jadi kepribadinya kita sendiri aja sih mau menerima kritik apa enggak gitu aja. Berarti tergantung gimana kitanya sendiri. Iya, ya berarti. dari kitanya sendiri sih Mas benar. gitu. Pernah aku ngasih tahu ke orang, tapi orangnya juga susah ya percuma. Nah, biasanya kan gitu tuh. Misal Iya. ada yang ketika dikasih tahu malah tetap ngeyel dan Tetep tetap ngeyel. kekeh gitu loh. Kadang kejagulan ya ada. Masa ada Mas, bisa diceritain menarik ini gitu ya. Enggak. Tak kan dari malah gelut wae Pak. Malah wah suwe. Pokoke api-api wae kadang gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Hmm. Kita mengenal kota Yogyakarta kita tercinta ini sebagai gudangnya anak-anak kreatif ya Mas. Iya. Nah, gimana sih cara Mas Pasya mensiasati dengan itu tadi? Karena gudang anak kreatif pasti banyak juga nih orang-orang kreatif yang Iya, punya ah, sablonan-sablonan. iya. Nah, gimana cara nih Mas Pasya tuh biar tetap melaku di antara sablonan-sablonan yang lain? Yang pertama sih tetap dari kualitas sih Mas ya. Kita jaga kualitas itu sih. Kualitas dari kami gitu. Itu terus apa lagi ya? Kalau dari Kulab sendiri kualitas yang dipertahankan tuh apa sih Mas? Dari Segi segi apanya? Dari segi bahannya sih Mas dari kita. bahan kain Bahan kain iya betul. atau apapun itu. Terutama dari bahan kain. Yang kita ambil utamanya di bahan kainnya. Kalau untuk proses pengerjaan itu mempengaruhi nggak sih Mas? Nah. Kan biasanya kalau ono sik wong kesusu, aku pengen nyablon tapi dadine Nah. sedino. Kadang kan konsumen ya sok sak penake ngono. Heeh. Ya ada sih, tetap itu mempengaruhi. Kalau nggak mempengaruhi juga omong kosong sih Mas. Gitu. Tetap mempengaruhi nanti hasilnya. Quality nomor 1, quantity nomor 2. Oh, Kita ngejar quantity, quality tetap tidak bisa dikejar. Sama aja, bro. Iya gitu. Kita mau ngejar quantity dan quality tetap nggak bisa. Jadi harus Salah satu. Oke. Terus Kak tadi kan bicara soal kualitas yang dipertahankan oleh Kualitas. itu kan Iya betul. kain ya. Iya. Masalah kain ya. Nah, ada nggak sih Mas kriteria khusus dalam memilih kain? Nah, Atau yang banyak diminati itu apa? atau malah tips and trick memilih kain ya. Nah, Kalau kain sih kita lebih ke katun kompet sih nanti. Terus nanti kalau dia mau minta bagus ya katun bambu, sesuaikan dari apa konsumennya mau yang mana. Gitu. kalau request bisa bambu. Bu request bisa. Tapi larang. Ya harga itu mempengaruhi juga sih nanti Mas. Iya bener harga. Iya, harga mempengaruhi. Kualitasnya bagus. Iya. Quantity mempengaruhi quality. Yes itu, ya, itulah pokoknya. Oke. Quality aku mau. Apa? Quality mempengaruhi quantity. Yes, intinya gitu lah. Ya intinya itulah gitu dah. Harga mempengaruhi kualitas. Gitu sih itu ya. Terus gimana sih Mas? Pernah nggak sih dapat konsumen yang istilahnya resek gitu mungkin? Ribet. Oh, itu pasti banyak loh. Ada yang kayak yang dibilang Bagas tadi mungkin. Wah, aku mau misalkan ada rombongan apa, mau gathering apa, iya. mau butuh kelambi gue gathering tapi seminggu. Oh gitu. Padahal yang gawe kudune sesasi. Oh, gitu. Gimana Mas caranya mensiasati orang-orang seperti itu tuh? Ya tetap kita terima, cuma nanti kalau semuanya dia minta cepet dan ordernya banyak, kita tetap nanti dibagi-bagi ke teman kita. Oh, Jadi kita nggak kita kerjain sendiri, nanti kita lempar ke teman kita berarti gitu. malah sharing. Ya, saling bagi-bagi Sharing rezeki sih, ya. gitu. Kalau rese sih ada, mungkin juga nggak bayar, kadang juga ada oh, itu. nggak bayar, pernah? Iya. Tapi kelaminnya mesti diake. Ada itu. Itu kasusnya gimana kejadiannya Mas? Menarik ini soalnya. Itu ya, Gawe iki malah dibayar. ya itu ada sih Mas kayak gitu. Tiap sablonan pasti pernah mengalami kayak gitu. Kalau nggak pernah dia juga omong kosong. Itu sisi gelapnya orang sablon kayak gitu sih Mas. Dan itu tuh biasanya kejadiannya karena apa? Misalkan mergo temen sendiri misalkan gitu. Nah, Temen juga bisa. Terus dari kita awal
kontraknya juga bisa, maksudnya dalam artian kita bayarnya di tempo gitu nah. Tempo terus sampai tempo nggak tahu lah gitu nanti. Dan pada akhirnya harus Pada akhirnya mengikhlaskan. bahasanya keblongan. Iya, bablas pokoknya itu. Ngomong-ngomong ini ya menarik. Ada nggak sih Mas pengalaman pahit ketika menerima orderan itu apa? Pengalaman pahit ketika orderan. Yang pahit sih iki, pahit sih. Pahitnya ya itu tadi, ketika konsumen tidak membayar. Berapa kali? Pernah Mas Masa pernah ngerasain itu berapa kali? Ya sering, ya bukan sering sih. Berapa kali ya? 4 atau berapa sih? Wah, lumayan. Lumayan, Itu tapi dalam nah. banyak, maksudnya Nah. orderannya banyak. banyak. Dalam order yang jumlah banyak atau Orderan cuma jumlah satuan? banyak, jumlah banyak. Kita cuma saling percaya, barang kita kirim tapi sampai sekarang belum luar dikirim. kota berarti? Iya, luar kota. Ke temen juga gitu. Luar kota mau nyari susah juga nyarinya. Iya. Iya itu sisi gelapnya sablon, jadi nggak enak-enak terus mas sablon. Ada susahnya. Terus kalau misal sukanya, Nah, sekarang yang berarti kan suka Nah, duganya. Iya. Tadi yang pahit saya yang manis-manis. Manisnya tuh apa ya? Kalau orang pakai hasil kita terus dipakai buat jalan itu manisnya ya kita ada kepretnya, kebanggaan tersendiri sih. Gitu. Ada kebanggaan sendiri misalnya delok wong ning dalam. Oh, oke manis aku kelambiku ya. Kayak manis banget itu. Oke. Sweet banget. Ini masnya belum pakai collab ya nih? Wah, belum. Oh, besok Januari ini. Di endorse ini kita di endorse collabs ya. Siap kita menerima endorse collabs ya guys. Tinggal kirim size-nya nanti. Oke, Ke Mas siap. Denis itu. Siap. langsung. Nanti kita kirim ke teman kita. Siap. Sekarang timnya berapa nanti ya dihitung aja. Oke. Kita dari Sengguyung Pictures disupport oleh collabs ya. Langsung. Coming soon semoga ini. Langsung berhadapan dengan Nanti ownernya. Mas Denis tolong dikondisikan teman-temannya Mas Denis ya. Ya, siap Mas Denis ya. Oke, mantap. Oke, lanjut Jar. Oke lanjut ya Mas. Siap. Gimana sih? Mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang akan kita ulang-ulang terus. Iya, gimana? Ketika piye toh carane iki menjaga kualitas terutama dalam sablonan, dan selain kualitas dan konsistensi itu gimana? Kita supaya menjaga itu tuh tetap ngono loh. Ya kita juga menjaga itu, kita harus juga maksudnya belajar manajemen SDM-nya juga sih Mas. Kita ngajarin ke orangnya juga nanti. Misalnya dalam arti gini, kita mau menjaga kualitas itu, katakanlah gini, ada karyawan baru nih. Ya. Karyawan baru kalau nggak diajarin dari kita juga susah nanti. Kita nggak tahu SOP-nya di kita gitu. Jadi, iya jelas gini. Gimana? Di training dulu. Di training dulu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Ya, oke. gitu. Berarti ada masa trainingnya. Ada, tetap ada. Jadi ini Mas Pas udah punya karyawan. Nah. Alhamdulillah Mas sudah. Udah. Total ada berapa karyawan Mas? Baru 4. Lumayan. Lumayan. Kayak gitu. Nah, untuk collab sendiri itu berdiri atas Mas Pasha sendiri atau bareng sama teman-temannya gitu? Collab ini sama kakak saya sih Mas. Oh. Kalau kakak saya lebih ke teknik sablonnya, kalau saya lebih ke marketingnya. Kayak humas bahasanya. Wih. Sana kemari pokoknya. Yang memasarkan ya. Iya, pokoknya, Mas. memasarkan. Oke. Nah, berarti untuk menurut Mas Pasha sendiri kepuasan pelanggan itu nomor satu ya? Iya, Salah itu. satunya. Betul. Terus apa sih Mas yang membuat jasa sablon memiliki kesan yang baik selain dari kepuasan dari konsumen? Ya, maksudnya gimana gini? Pasti itu ya. Aku puas karo Hasilmu. Nah, Mm. itu selain itu tuh apa yang membuat pihak jasa sablon tuh Oh. merasa senang akan hal tersebut? Pelayanannya dari kami Mas. Oh, Gitu. cuma pelayanan atau ada hal yang lain? Dari pelayanan sama apa ya? Jadi ketika ada yang order nih, apa yang bikin Mas Pasha seneng selain ketika misalkan aku order, aku Mas seneng banget karo desainmu, sablonanmu. Nah, selain itu tuh apalagi? Selain rasa seneng percaya dirinya meningkat itu apalagi? Udah itu aja sih kayaknya. Masuk orang ya ada yang lain. Ora ono. Yakin. Apa ya? Ya kuwi tok sih aku. Repeat order. Misalkan kan jadi Order ulang. jadi terus menerus atau akhirnya dari
ketika ada satu pelanggan yang akhirnya nyebarkan kemana-mana, wah nek nyablon ini kene wae neng collab. Ya itu juga termasuk itu. Berarti itu salah satu kebanggaan tersendiri Kebanggaan itu. Ketika orang-orang tuh banyak yang tahu nek nyablon yo neng collab. Iya itu. Menarik sekali. Wah itu di sini wah mantap. Berarti Mas Pasha ini dari segi motong kainnya sendiri. Motong kainnya sendiri Mas. Nyablonnya sendiri. Jahitnya ada teman, udah ada rekan sendiri. Oke, nah berarti kalau misal untuk limbahnya sendiri pada akhirnya tuh gimana Mas Pasha? Untuk limbah sekarang alhamdulillah udah ada yang ngambil sih Mas sekarang limbah kainnya. Oke. Itu kalau boleh tahu buat apa dari pihak pengambilnya? Saya kurang tahu untuk buat apa, kayaknya sih juga nggak tahu juga sih. Nggak tahu, cuma dia ngambil gitu, kalau ada berapa karung gitu diambil gitu. Saya nggak tanya-tanya sejauh mau buat apa ya Pak gitu, enggak. Yang penting tempat saya bersih gitu aja sih. Oke. Kalau misal untuk dikembangin ke masyarakat gitu Mas Pasha pernah nggak? Mungkin dengan dibuat apa Mas, kayaknya keset. Iya, percaya itu dibuat keset gitu. Oke. Berarti selain jadi apa tadi biar limbah tuh orang teng pecah itu nanti ada yang ngambil dan itu kayaknya dibuat keset. Udah ada penadanya. Udah ada penadanya. Kalau dari segi limbah sendiri nih, apakah Mas Pasha ketika aku pengen jipuk limbahmu, ya wis jipukan atau mungkin itu bisa jadi bisnis lagi, side bisnis, wah tak dole. Itu emang dari sananya udah ada harganya sih Mas. Jadi kita enggak jumun enggak. Emang dia nyari dan tempat saya ada dan dia ngasih harga segini, oke, angkut monggo gitu. Harga cocok, deal. Harga cocok, deal angkut lah, gitu aja sih. Just pokoknya. Oke, kita jadi semua kepake. Lanjut lagi ya, berarti kita kan ngelihat eksistensi Collabs nih sekarang wis cukup eksis lah ya guys di Jogja. Belum. Belum. Lagi habis podcast ini langsung pasti order di Collabs ya teman-teman ya. Siapa yang mau sablon bisa langsung ke Collabs, hubungi Pasha Dewa. Siap. Nah, gimana sih Mas proses pemasaran si Collabs sablon ini sampai sekarang agar tetap eksis? Ki strategimu bi? Sedangkan kan ini udah berjalan 6 tahun ya, 4 tahun. Nah, itu kan bisa kan awalnya kok apa BBM lah, apa gimana perkembangannya gimana Mas Pasha? Ya gitu dulu kan perkembangan awalnya kita dari BBM itu, habis dari BBM terus apa? Instagram apa ya? Facebook. Habis itu terus Instagram ya itu. Sampai sekarang masih jalan terus. Tapi kita lebih kanunya ke teman sih Mas, belum ke bener-bener ads gitu belum. Pernah nyoba tapi susah nyantolnya. Mungkin tembakannya yang kurang cocok mungkin gitu. Oke. Berarti belum pure yang belum sepenuhnya di sosial media ya. Belum Collab pure. Sendiri. Dan ini siapa tahu juga ada yang mau yang bisa itu apa namanya? Apa? Ngurus itu tadi, marketingnya tambah-tambah siapa. Langsung kirim aja ke Collabs Sablon. Teman-teman. Siapa tahu kalian pengen mengembangkan Instagramnya bisa dicek di Instagramnya di mana Mas? Collabs Sablon. O-nya 2, L-nya 2. COOLLAPS Sablon. Yes. Oke sih. Di follow jangan lupa kalian mau desain unfollow. Bar di follow di blog. Kayak DE. Kalau misal ngomong-ngomong soal itu ya Mas. Aduh, tadi lali tuh. Apa? Masalah pemasaran mungkin loh. Endorse. Nah. Mas Pasha tuh pakai endorse enggak ke siapa gitu? Di konco sik kondang ngono tak endorse. Kondang Jaya. Kowe gelem ra iki. Endorse kita enggak, cuma kita gini apa cuma tak bagi-bagi aja sih. Enggak tak terus endorse enggak. Belum. Suatu saat pasti itu Collabs akan muncul di Jogja dan sekitarnya. Amin. Ditunggu aja itu nanti. Kejutan selanjutnya. Wis ya. Buat yang penasaran tetap pantau di Collabs Sablon. Benar sekali. Oke Mas Pasha, ternyata banyak hal yang cukup menarik ya yang bisa kita kulik-kulik dan dapat juga. Tapi untuk lebih lanjut mungkin kita break dulu sekarang ya guys ya. Tetap di 789 Podcast Living Creative Mind. Sekarang kita sudah ada di penghujung segmen ya guys. Tapi sebelum penghujung kita masih panjang ini cerita-ceritanya. Masih banyak yang harus dikulik nih mengenai Mas Pasha ini. Menarik soalnya.
Tapi sebelum kita ngulik-ngulik lagi, seperti bintang tamu yang lain nih Mas, Iya. rasanya kurang afdol ya guys. Kalau kita nggak ngajak Mas Pasha juga ya, main rapid question. Benar. Rapid question siapa Mas? Tanya cepat, jawab cepat. Oh iya, iya. Nah, nanti teknisnya Monggo. ada 5 pertanyaan. Eh. Nanti masing-masing dari tiap pertanyaan itu ada 2 jawaban. Jawabnya Pilih. kudu cepet ya. Nah, Iya. pilih salah satu. Iya. Terus nanti Nah, ada beberapa pertanyaan yang sekiranya Nah. dapat kita kulik lebih mendalam akan hal Oke. tersebut. Ra oleh mikir Mas jawab A apa B? B. Oh iya. Siap? Mulai. Siap. Siap. Siap ya? Mulai. Oh iya. Gas. Pertanyaan pertama. Nyablon plastisol atau rubber? Pasti salah. Salah nyablon apa di cancel orderane? Oh, Mas. Salah nyablon atau di cancel orderane? Di cancel orderannya. Sablon manual atau digital? Manual. Hitam putih apa warna-warni? Warna-warni. Wis. Yang terakhir, 30S atau 24S? 30. Oke. Menarik iki. Cepet ya. Wah, ya cepet loh. Kene iki. Bet. Kenapa Mas Pasha milih 30S daripada 24? Nah. Apa hal yang mendasari ngopo kok milih 30? Lebih nyaman. Dalam segi penggunaan apa? Terus penggunaan sih ya. Atau dalam pengesutan? Penggunaannya lebih nyaman. Kalau untuk di sini loh, Kalau Di sini itu berarti di Indonesia atau? di Indonesia, maksudnya di Indonesia. Katakanlah gini, kalau di sini kan mestinya panas sih. Kalau aku tawarin 30S di Indian kan juga nggak mungkin. Kedinginan dia, semakin kedinginan kan. Makanya kalau di sini pakai 30S. Kalau Masnya tanya, aku di dia ya pakai pilih 24S karena lebih tebel dan lebih hangat. kalau misal dari segi gesute Nah, Enggak ngaruh, Nggak ngaruh. tidak ngaruh ya Nggak mau ngaruh. 30 atau 24S. Iya, benar enggak ngaruh. Oke Mas, iki aku pengen takon sebagai orang awam ya. Iya, betul. Perbedaan sablon plastisol sama rubber tuh apa tuh? Dan kesulitannya perbedaannya apa? Kalau plastisol itu kan dia berbasisnya dari solvent dari minyak. Wah, Kalau aneh ini. rubber itu kan dari apa namanya? Karet. Basisnya dari air, water Oh. base gitu. kok karet tuh jar? Rubber. Dari bedanya sih karena plastisol minyak, kalau rubber water base ke air sih. Kalau misal awetnya Mas? Nah, Awet semua awet, cuma lebih awetnya plastisol gitu. karena Karena plastisol ya itu tadi lebih asal dia nggak setrika awet. aku urung dong ini soalnya. Iya. Besok ajar. Oke, Ajar sama Mas nyablon. Pasha. Enggak usah ajar, besok tak kasih loh. Wah, ajar loh kamu. Ya arep-arep lagi. Saya sendiri. Ditunggu lagi merchandise spesial Bas Buyung ya. Di alamat Temahis ono ning kene. Heeh. Itu kalau kirim-kirim. Oke, tadi kenapa Mas Pasha milih warna-warni daripada hitam putih? Bukannya lu angel sih. Karena Warna-warni tuh, Mas. kita nyablon warna-warni itu lebih mengasihkan daripada kita nyablon cuma warna hitam putih dok. Soalnya kalau hitam putih dok bosan warna-warni, udah jadi nih, wah bagus ya gambarnya, seneng di sini nanti. Lebih banyak explore juga. Iya, lebih warnanya lebih asik, mengasihkan sih kalau aku. Oh, tadi aku juga sempat dengar temanku bilang mecah warna ini maksudnya apa Mas? Cawan. Ya warnanya dipecah piar gitu. Iya sih. Iya sih. Bener sih. Iya, universal sekali. pecah mau piar gitu udah. Aku sih salah ya takon. Oke. Lanjut ya Kak. Kalau misal kan dalam proses kita nyablon Nah, itu iya. kan harus dengan kesabaran. Teliti, Iya. tekun, Iya. kurang misalnya kepanasan tapi kan Betul ya. nah, hal apa sih mendasari Mas Pasha tuh bisa mendapatkan apa ya istilah jiwa itu aku ki walaupun gaweanku iki ngene iki ribet aku tetep tak lakoni lah gitu. Ya. Sabari Mas Pasha kok iso entuk piye carane? Ya itu kan dilatih dari masa lalu kayaknya ya. Sabarnya harus tetap dilatih. Makanya dari kita sendirinya sih. Gitu. Berarti mungkin kan dari wah nek nyablon kan mesti sabar yo Iya. nyampur warna, gusut, tunggu garing. Nah. gitu. Berarti apakah itu akan diterapkan juga di kehidupan? Lah ya pasti. Pasti, ya. Kita soal kan itu dari apa pekerjaan kita sehari-hari. Itu pasti kebawa ke kita. Ke kehidupan. Oke. Penting ya. Nah, tadi kan waktu awal-awal Mas Pasha cerita kalau misal jurusannya dulu tuh SI Sistem Informasi ya. Iya. Di Amikom. Nah,
untuk ini kan apa di sablon ini Nah, kan iya. nggak tidak berkesinambungan. Bertolak belakang nih aku apa? akan bahas itu. Gini aja, seberapa penting sih dunia sablon untuk Mas Pasya saat ini? Ya penting karena dunia sablon menyelamatkanku dari sekarang. Kok bisa diceritain? Boleh? Mungkin kalau aku nggak nyablon aku udah ngoding-ngoding, udah menganalisa sistem apalah itulah gitu. Jadi tetap Lebih suka nyablon. iya. Terus yang memutuskan untuk masuk SI? Nah, Itu. Gara-gara teman saya dulu. Teman saya masuk Amikom banyak. Mau nggak mau saya juga masuk ke situ. nyari teman berarti. Ya nyari teman. Itu kesalahan saya. Tapi juga gak apa-apa, nggak perlu disesali ya. Wis 2018 ya Mas. Iya. Udah lulus 2018 kok ya? 2018. Iya. Kita kan dari tadi ngomong sablon terus ya Mas. Iya. Aku kepo, kita tarik lagi ke belakang. Mas Pasya tuh pertama tertarik sama sablon tuh gimana sih? Terus belajarnya kemana dan tadi mungkin udah dibilang juga disampaikan kalau struggle-nya tuh 1 tahun dia. Iya benar. Ngulik hasil yang berkualitas tuh kurang lebih 1 tahun. Tapi aku penasaran, apa sih pertama banget mendasari Mas Pasya kayak aku pengen nyablon ya. Nah, itu tuh dari mana dulu awalnya? Ya dari itu tadi, dari kita jualan jersey itu tadi. Jualan jersey. Jualan terus jersey itu kan karena harganya hancur itu tadi, terus makanya aku beralih ke kaos. Karena kalau menurut aku kan usaha yang nggak bakal mati kan sandang, pangan dan papan. Dan aku termasuk yang di sandang gitu. Iya benar. bener. Dan itu belajar sama siapa sih Mas dulu? Apa kursus? Les. Nah, Ya les belajar sablon. dari atau mana-mana. explore sendiri Autodidak berarti apa gimana? atau tidak? Otodidak juga belajar dari siapa aja sih kalau saya. Oh, Apa dhisik Mas Pasya pernah buat gawe neng? Enggak, belum Belum. pernah. Berarti langsung buka. Buka biasanya kan gitu. Wah, aku dhisik tau neng bakul sablon. enggak. Terus jelasin. Otodidak. Otodidak. Dari mana-mana sih kalau ilmunya gitu. Oke, kita lanjut lagi Mas. Sekarang kan kita nih udah ada di era digital. Ya, betul. Nah, Mas Pasya sendiri gimana sih strateginya dalam memasarkan Sikulabs ini di dunia digital, misalkan lewat sosial media kayak Instagram, Ya, Facebook, WhatsApp, atau bahkan mungkin Mas Pasya punya keinginan untuk membuat website sendiri. Gimana caranya membangun strategi? Nah, Apa gimana? Gimana Strateginya. strateginya. Ya ini tadi mungkin 2021 mungkin ya itu tadi mau digencarin di marketingnya. Di marketing sama di konten kreatornya nanti kita. Makanya insya Allah ya Februari lah mungkin kita buka. Oh, berarti ini lowongan yang Kulabs akan berkembang lagi ya? Iya, Akan menciptakan divisi-divisi baru. Iya, divisi baru gitu. Menarik ini untuk ditunggu ya, konten-kontennya dari Kulabs. Ya makanya insya Allah pantengin aja nanti. Semoga cocok, semoga suka. Amin. Dan Sukses. semoga nggak diem-diem aja. Iya. Makanya harus jadi. Iya makanya itu harus digodok terus makanya besok. Nah kan tadi udah sempat disinggung Ganjar ya Mas, seiring berkembangnya dunia digital ini. Kan hal tersebut tuh sangat mendukung dalam proses pemasaran. Ya. Nah gimana sih Mas untuk pesannya Mas Pasya sendiri kepada teman-teman sekiranya pengen mulai bisnis nih? Ya. Ada nggak kiat-kiat khusus dari Mas Pasya yang harus dipersiapkan? Nah, Misalnya aku pengen buka tapi aku wedi sih. nah biasanya kan orang ketika apalagi anak-anak muda ya, udah takut kalah saingan dulu, ya gue mau kalah udah. start. Nah, sudah nek jare saiki udah insecure duluan. Insecure, Piye wi Mas? Ben ora insecure. Ya kembali ke orangnya nggak Mas. Kalau saya juga mau ngasih tahu bla bla sampai aja juga tetap gak mempan Mas kalau orangnya sendiri mentalnya nggak kuat. Iya toh. Kalau dari Mas Pasya sendiri mungkin ada 1-2 tips gitu buat teman-teman yang nonton. Untuk memulai usaha ya. Iya. Yang penting mentalnya jadi dulu dan berani. Nggak usah takut nggak punya uang sih. Nah, biasanya uang bisa gitu. dicari. Tapi kalau mental kayaknya dari kita sendiri. Berarti gimana dia membangun mentalnya Iya, dulu mental yang pertama. Dia istilahnya mentalnya siap bersaing, Siap dan bersaing, siap itu, berkembang dan dari berproses terus mentalnya. ya. Dan konsisten. Dan jangan pernah takut gagal. Oh, Itu yang paling penting teman-teman. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Dari Mas Pasya itu, Mas Pasya 2021. Yes. Jangan pernah takut gagal. Oke. Terus ngomong-ngomong 2021 ya Mas ya. Harapannya Mas Pasya. Iya. Resolusi Untuk- 2021. Nah,
Kita syuting ini kan masih di awal tahun ya. Pasti kan sudah ada resolusi. Wah, aku sesuk main gawe iki. Apa, Mas? Resolusi tetap kita mungkin lebih ke update ke alatnya nanti. Alat kita akan perbarui terus. Oke. Itu dari Collabs. Kalau dari Mas Pasha pribadi Menikah. Wah, ini penting. Mas diundang Mas Tengkuyung ya Mas ya. Ditunggu nanti. Diundang. Harus undang kita semua loh ini. Mengko pas nikahanmu podcastmu tak setel. Selain itu ada Enggak, canda. Apa? Selain itu ada enggak? Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Untuk collabs Untuk dulu collab lagi. ya itu mungkin kita update alat untuk habis itu kita gencarin marketingnya, terus kita gencarin kontennya. Kan semua kita akan perbaiki lagi. Kalau untuk buka toko? Nah, Untuk buka toko sementara kita belum sampai ke situ karena untuk toko kalau menurut jasa kita untuk di kita kayaknya belum perlu. Soalnya kita di jasa. Kecuali kalau kita di retail kita jualan insya Allah kita ada tokonya. Berarti kalau misalnya untuk brand sendiri Mas Pasha tertarik enggak? Untuk brand kita kemungkinan pasarnya di Masih. marketplace nanti. tapi apa pemasarannya akan masih online juga? Tetap online. Berarti untuk toko semua fisiknya belum Apa mau dititipin di offline store gitu? tetap kita tetap marketplace Memasarkan sendiri. pasarnya ke online nanti. yang itu tadi ada Collabs Basics. Yes, itu kita Coming nanti soon, online. yes. Ya. Oh iya Mas, ngomong collab basic tuh gimana? Itu. Kainnya Masih kan polosan ya? Ya. Itu Mas Pasha gawe dhewe. Maksudnya? Maksudnya itu golek kain dhewe, Ya, jati dhewe. Cuma nanti kita basicnya polos semua. Untuk size startnya Size-nya ya juga dari kita. Mas pakai ukuran pakai biasa. kita Pakai ukuran lokal. pakai ukuran lokal Kan aja. biasanya Kita ada yang- soalnya di lokal. Itu patut ditunggu itu. Oh, itu Pak. Kapan Mas rilis kira-kira ya? Ya itu resolusi 2021. Oh, cuma. siap. Salah satu. Satu-satunya juga itu. Semoga ya. Amin. Harus. Oh iya. Itu dapat kabar katanya Collabs baru ganti logo, rebranding ini. Ya itu udah lama sih sebenarnya. Kapan Mas rebrandingnya? Apanya? Rebrandingnya kapan? Udah tahun kemarin sih itu. 2019 loh. Kita 2020 kemarin. 2020. Sekarang 2021 loh ini. Yes, betul. Berarti tahun wingi. Tahun ini kemarin. berarti 2020. Iya. Bukan 2019 ya? Oh. Hah? Bukan 2019. Bukan 2020. Kenapa? Kenapa? Kok rebranding? Ya biar lebih apa ya? Fresh. Lebih fresh, lebih diingat orang, lebih keren. Wih. Ya itu juga. Ya, lebih keren. Iya, keren itu penting ya, Mas? Apa? Menurutmu keren itu penting ya berarti? Keren. Heeh. Penting. Aku soalnya dari tadi wah keren apa harus keren. Nah. Ya Seberapa penting sih keren buatmu? Penting loh, Mas. Karena Impression pertama kan dari wah keren ini. Wes. Iya toh? Oh teko wah lek. Mungkin ya. Ya moh. Mas. Bener ta? Teko berapa? Keren nih Mas. Ya kan ngono. Oh lek ya wis males toh. di logo baru itu ada filosofi baru nggak? Harapan baru terutama. Ya itu kan bentuknya gini ya. Jadi itu kan kayak putaran terus ada bulatnya juga. Beda itu sih. Udah itu sih. Maknanya apa? Jadi cool kan tadi putaran kan bentuknya kayak sirkuit gitu nah terus ada kayak bunder gini bundernya kan dua soalnya aku juga berdua sama masku gitu Oh, iya. jadi nggak terlalu kaku sih kalau aku gitu. Oke. Kita tapi ini sebelum penutup ya Mas. Iya. Ada nggak sih dua patah kata atau satu kalimat gitu yang sekiranya memotivasi Mas Pasha sampai di titik saat ini? Barangkali bisa memotivasi teman-teman semua yang nonton gitu. Motivasi apa ya Mas? Maksudnya gimana? Yang saya salah satu motivasi Kosovo sih dipegang terus sampai sekarang gitu. Dari orang tua sih kalau saya. Jangan dari orang tua. Jangan dari orang tua. Biasanya apa? Apa itu? Biasanya Yang sampai saat ini dipegang Mas Pasha terus. tetap pegang kekeh Oke. Sih, apa ya? dalam berusaha aku ikut ngene. Iya, dari kayak gitu omongan dari orang tua sih kalau dari ibu. Kerja sing tenanan le, kata nggih Bu. Kayak gitu sih kalau aku. Lebih ke situ. Enggak ada yang dari wow, enggak. Kan biasanya dari siapa? Dari Bill Gates. Wah, Gitu kan. Steve Jobs mau. Lah, akan ya delok-delok mau. Oh, jangan Bu tenang Bu. Berarti sangat penting buat kita ketika
orang tua memberi wejangan tuh ya Mas. Iya, no, Mas, Karena tetap itu ya nomor- balik lagi doa. Heeh. Orang tua adalah doa sepanjang masa. Iya itu tadi lebih ke sininya dapat Berarti nanti. kalau misal awalnya collab tadi kan awalnya jual jersey ya. Ya. Itu emang udah disupport dari orang tua. Enggak, kalau itu enggak. Enggak. Dulu aku iseng-iseng sih. Oh iya. Iseng-iseng. Iseng-iseng dulu kan zaman kuliah mau nongkrong nggak ada duit nih. Ah. Aduh, nah itu tadi terus jualan-jualan akhirnya ya lumayan. Oke. So gue jajak ke yang di sih Mas. Wih. Lu so dia minta apa jangan ujar orang tua ya sudah Mas. Oke. Nah, aku jadi kepikiran. Satu hal yang dari tadi lupa ditanya. Apa? Untuk membangun si Collabs ini, Iya, modalnya dari mana, Mas? modalnya. Modal awal pas Modal bangun awal banget Collabs dulu. Dari Kamu punya modal dari mana? keuntungan itu, keuntungan apa jadinya konsumen. Jadi dulu kan ada konsumen nih, tak minta DP dulu. DP dulu bro gitu. Nah itu uangnya kan buat Muter. muter dulu, ada keuntungan ya, keuntungan itu nanti buat beli alat, keuntungan beli alat gitu. Berarti itu uangnya tuh diputer ke Diputer ke terus pokoknya. sampai pada akhirnya bisa sampai sekarang. Orang tua juga support sih, tapi ya nggak banyak banget, cuma beberapa. Gitu. Itu yang tadi udah tak tanyain soal apa yang memotivasi kamu sampai sekarang kan adalah wejangan orang tua. Ya, Mungkin betul. terakhir Mas, satu kata atau kalimat buat teman-teman di luar sana biar buat mereka yang mau jalan usaha atau Iya. mau mulai jadi apa ya misalnya konten kreator, Iya, penyanyi iya. apa itu apa? Ada wejangan nggak? Satu kalimat apa? Cintailah pekerjaanmu itu. Oh, Wis ya. Penting. Cintailah Pekerjaanmu. pekerjaanmu itu, Mas Oh Pasha. gitu. Cintailah. Cintailah pekerjaanmu itu, jangan bekerja untuk uang tapi uang akan bekerja untuk kamu. Oke. Oh, iya. Seberapa pengaruhnya Nah, untuk Apa ya? Mas Pasha dalam mencintai pekerjaan? Ya pengaruh banget Mas. Kalau saya nggak cinta sama aja saya mengkhianati diri sendiri dan pekerjaanku toh. Aduh, Iya, toh. bener sekali. benar. Sekarang saya tanya Mas. Mas kalau nggak cinta sama pekerjaannya Mas mau ngapain? ya, enggak, Bekerja setengah-setengah kan, enggak, setengah hati kan? tidak maksimal Nah, pada akhirnya. enak nggak kerja setengah hati? Enggak juga. Nah ya makanya jangan setengah hati ya. Iya iya toh. Itu sih. Itu. Cintailah pekerjaanmu dan jangan pernah setengah-setengah dalam menjalani pekerjaan. Yes betul. Pasha 2021. Tanggal berapa nih? Sekarang tanggalnya apa? Tanggal 5. 5 Januari. Oke Mas Pasha, mungkin kami bakal menunggu apa segala resolusi yang Ya, Siap. akan disiapkan atau di surprise tahun ini ya. di 2021. Semoga segalanya bisa lancar. Amin. Siap. Terima kasih. Oke, Mas Pasha, terima kasih sudah mau diajak ngobrol Iya. bareng kami Siap. di 789 Podcast. Semoga Oke, selalu siap. lancar ordernya ya Mas ya. Amin. Kapan-kapan kalau misal kami mau bikin merchandise bisa. Ya, boleh ini. Boleh. Kita Boleh. Ya, boleh siap. bekerja Kami sama. tunggu desainnya nanti. Oke, terima kasih banyak Mas Pasha. Sepertinya Bagas, semoga kita memberikan doa-doa baik untuk kita semua dan Amin. sukses buat Collabs dan untuk Mas Pasha sendiri. Untuk semua yang sudah nonton, terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama kami di 789 Podcast, Living Creative Mind. Bye bye.